Pemirsa, perang Ukraina berdampak pada dunia pendidikan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Ukraina, rekan Iqbal Himawan akan melaporkan langsung informasi selengkapnya. Iqbal, selamat sore waktu Indonesia. Setelah kampus di sana rusak akibat perang, apakah kerusakan fasilitas serupa juga terjadi di instansi pendidikan lainnya, Iqbal? Iqbal? Ya, Iqbal bisa mendengar saya dari studio? Iqbal Himawan, kami masih menunggu sambungan telekomunikasi dengan rekan kami Iqbal Himawan yang berada di Ukraina. Tidak. Halo Afi, Iqbal. pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat perang Rusia-Ukraina. Di antaranya adalah ini bukan hanya dari sektor pendidikan tinggi atau universitas saja, tapi menyeluruh ya, sampai tingkat sekolah menengah atau bahkan sekolah dasar dan taman kanak-kanak ini semua ikut terdampak akibat perang Rusia-Ukraina. Korbannya tentu saja para pelajar, baik itu mulai dari mahasiswa maupun anak-anak sekolah. Yang kami datangi kemarin ada salah satu gedung universitas yang hancur, yakni Beketov Urban Economy University yang terletak di pusat kota Kharkiv. Ada 15.000 mahasiswa yang harus berhenti melaksanakan kegiatan belajar tatap muka akibat gedungnya hancur terkena rudal, sehingga mereka harus melaksanakan pendidikan secara online. Sementara itu, berbagai fakultas yang ada di universitas nasional di Kharkiv yang juga menjadi favorit bagi para mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di sekitar kota Kharkiv pun harus berjuang untuk mengembalikan lagi sistem pendidikan, terutama misalnya fakultas kedokteran itu di daerah lain tempat asal mahasiswa asing mereka tidak menerima sistem pendidikan kedokteran secara online, sehingga mereka harus kembali ke negaranya dan lagi-lagi Kharkiv kehilangan porsi mahasiswa asing yang belajar di universitas mereka. Selain itu, kalau menurut data dari pemerintah Ukraina, ini ada total 3.126 institusi pendidikan yang hancur dan 338 diantaranya hancur total alias tidak bisa digunakan lagi karena terkena rudal. Dan total ini ada sekitar 1.384 institusi pendidikan yang tersebar yang saat ini sudah tidak bisa berfungsi secara normal, sehingga mereka harus melaksanakan sistem pendidikan secara online atau tatap muka, sehingga mempengaruhi kualitas mereka belajar nantinya, Afi. Ya, Iqbal, seperti apa suplai atau pasokan yang disiapkan bagi warga dalam masa-masa sulit yang terjadi di Ukraina saat ini? Ya, terkait dengan bagaimana masyarakat Kharkiv memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, itu adalah menjadi salah satu tugas mulia ya kalau dibilang dari para sukarelawan yang berkumpul menjadi sebuah komunitas relawan di kota Kharkiv. Ini lokasinya tidak bisa kami sebutkan tepatnya di mana karena terletak di sebuah bunker underground atau bunker bawah tanah. Ini digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang nanti akan didistribusikan kepada masyarakat Kharkiv yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Berbagai macam barang kebutuhan seperti misalnya makanan, minuman, kebutuhan untuk mandi, obat-obatan, bahkan misalnya makanan untuk binatang peliharaan juga disediakan oleh para relawan, dan ini dikumpulkan dari donasi masyarakat Kharkiv yang memang masih mampu untuk mendonasikan harta mereka membantu warga Kharkiv lain yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Konstantin ini yang merupakan pengelola dari gudang storage penyimpan kebutuhan yang akan didistribusikan tersebut menyatakan yang paling banyak dibutuhkan terutama adalah kebutuhan bayi. Ini seperti susu formula, kemudian ada popok dan juga obat-obatan bagi pakaian bayi misalnya. Ini yang paling banyak dibutuhkan karena selain bayi adalah salah satu golongan manusia yang terdampak. Ini juga jumlahnya juga cukup banyak berada di sekitar kota Kharkiv. Dan sukarelawan sendiri ini terdiri dari berbagai macam kalangan. Kemarin kami menemui tidak hanya dari yang memang sudah sehari-hari bergelut dengan kegiatan relawan, namun juga mereka yang
terjun langsung sejak perang untuk menjadi sukarelawan. Di antaranya kami menemui dua orang mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran, yang kedua adalah mahasiswa Fakultas Komputer. Mereka harus membagi waktu mendistribusikan makanan kepada mereka yang membutuhkan sambil mengerjakan tugas akhir mereka melalui sistem online. Kami juga menemui sejumlah relawan dari latar belakang yang berbeda, di antaranya ada seorang penjual bunga yang menjadi penyortir obat. Pada saat saya tanyakan, apakah Anda memiliki latar belakang medis? Kok bisa menyortir obat-obat ini? Dia menyatakan, saya tidak punya latar belakang medis sama sekali, saya bukan perawat, saya hanya belajar dari internet. Tapi ini berarti bahwa dia harus menyortir obat-obatan tersebut yang nanti akan dibagikan berdasarkan daftar yang sudah diberikan. Jadi memang tidak dibutuhkan kemampuan medis tertentu. Yang jelas mereka semua saling bersatu untuk memberikan kebutuhan makanan bagi mereka, kebutuhan makanan dan kebutuhan sehari-hari lain yang dibutuhkan bagi warga yang hingga saat ini masih terdampak di Kharkiv. Jika kita berbicara tentang bagaimana masyarakat Kharkiv bertahan, sebelumnya mereka bertahan di subway atau stasiun kereta bawah tanah, dan saat ini sudah tidak ada lagi warga yang bertinggal di stasiun bawah tanah. Namun jika dibutuhkan, beberapa sekolah yang saat ini tidak digunakan, ini masih bisa digunakan bagi warga sekitar untuk bersembunyi pada saat ada serangan udara. Afi. Baik, Iqbal Himawan, terima kasih atas informasinya. Iqbal Himawan dan Levi Wardana melaporkan dari Ukraina.